Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, anak-anak sekalian yang dicintai karena Allah, marilah kita lanjutkan taklim pada malam hari ini masih mengenai perkara muraqabah, itu pengintaian dari kitab Riyadhus Shalihin bab kelima. Hadis ke-61 dari Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan tadi, dan pergaulilah para manusia dengan budi pekerti yang bagus. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Keterangannya, hadis ini mengandung 3 macam unsur, yakni bertakwa kepada Allah, kebaikan diikutkan sesudah mengerjakan kejelekan, dan perintah bergaul dengan baik antara seluruh umat manusia. Mengenai yang ketiga tidak kami jelaskan lebih panjang sebab masing-masing bangsa tentu memiliki cara-cara atau adat-adat sendiri. Namun demikian juga mesti dilaksanakan dengan mengikuti ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh agama Islam, sehingga tidak melampaui batas, akhirnya terperosok dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bawah ini akan diuraikan perihal yang 2 buah unsur saja, yaitu takut pada Allah atau takwalah adalah satu kata yang menghimpun arti yang sangat dalam sekali. Pokoknya ialah mengikuti dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi serta menahan diri dari melakukan larangan-larangannya. Dengan demikian terjagalah jiwa dan terpeliharalah hati manusia dari kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan yang terang atau jadi atau yang tidak terang atau khafi, atau juga terhindar dari kekufuran dan kemurtadan. Tuhan tentu akan melindungi orang yang takwa itu dari semuanya tadi. Tentang ini Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang takwa dan orang-orang yang sama berlaku baik. Yang B, mengikutkan kebaikan sesudah melakukan kejahatan itu, misalnya ialah bertaubat, karena dengan demikian lenyaplah segenap kesalahan yang kita lakukan
asalkan kita bertaubat itu dengan sebenar-benarnya, sebagaimana firman Allah yang artinya, melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka mereka itu kejelekan-kejelekannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Hadis yang ke-62 hadis yang ke-62 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, saya berada di belakang Nabi Muhammad SAW dalam kendaraan atau membonceng pada suatu hari. Lalu beliau bersabda, hai anak, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah, dan jikalau engkau meminta pertolongan, maka mohonkanlah pertolongan itu kepada Allah pula. Ketahuilah bahwasanya sesuatu umat, yakni makhluk seluruhnya ini, apabila berkumpul bersepakat hendak memberikan kemanfaatan padamu dengan sesuatu yang dianggapnya bermanfaat untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Juga jikalau umat seluruh makhluk itu berkumpul bersepakat hendak memberikan bahaya padamu dengan sesuatu yang dianggap berbahaya untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan bahaya itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Pena telah diangkat, maksudnya ketentuan telah ditetapkan, dan lembaran-lembaran kertas telah kering, maksudnya catatan-catatan di Lauh Mahfuz sudah tidak dapat diubah lagi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi disebutkan, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Berkenalanlah kepada Allah, maka tahulah kewajiban yang harus ditunaikan untuk Allah di waktu engkau dalam keadaan lapang, sehat, kaya, dan lain-lain. Maka Allah akan mengetahuimu, memperhatikan nasibmu di waktu engkau dalam keadaan kesukaran, sakit, miskin, dan lain-lain. Ketahuilah bahwa apa-apa yang terlepas daripadamu itu, keuntungan atau bahaya, tentu tidak akan mengenaimu, dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan dapat terlepas daripadamu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran, dan bahwasanya kelapangan itu beserta kesukaran, dan bahwasanya beserta kesukaran itu pasti ada kelonggaran. Keterangannya, hal-hal yang perlu dimaklumi dalam hadis ini ialah ada di belakang Nabi Muhammad SAW, maksudnya ialah
membonceng waktu naik Bilal semacam kuda dengan duduk di belakang beliau. Yang B, peliharalah Allah, yakni peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, serta berhati-hatilah pada kedua macam hal itu. Pasti engkau dijaga olehnya dalam duniamu, agamamu, dan keluargamu. Yang C, umat ialah semua makhluk yang dimaksudkan. Yang D, pena-pena telah diangkat, artinya ketentuan-ketentuan telah tetap. Yang E, kertas-kertas telah kering, maksudnya catatan-catatan semua yang ada di dalam dunia semesta ini sebagaimana yang tertera di lauh mahfuz. Tentu saja tidak ada yang dapat mengubah takdir-takdir dari Allah itu kecuali yang dikehendaki olehnya sendiri, sebagaimana firman-Nya yang artinya Allah menghapus serta menetapkan apa saja yang dikehendaki olehnya, dan di sisi Allah lah umat kitab atau pokok catatan, umul kitab atau pokok catatan. Umul kitab ini adalah ilmu Allah yang qadim atau dahulu, sejak zaman azali atau sebelum ada apa-apa kecuali Allah. Yang F, selain Tirmidzi, yakni Abi bin Humaid dan juga Imam Ahmad. Yang G, suka mengenai pada Allah, artinya senantiasa mendekat dan taat padanya. Kalau kita suka demikian ketika kita dalam keadaan lapang, dalam banyak rezeki dan badan sehat, maka Allah pasti suka melihat kita, yakni mau memberi pertolongan pada kita apabila kita dalam keadaan sukar pada suatu waktu. Yang H, suatu yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali akan lepas dari kita, tidak dapat kita capai. Sudah tentu selamanya barang itu tetap lepas dari kita, yakni tidak dapat mengenai kita atau kita peroleh. Demikian pula sebaliknya, yaitu bahwa sesuatu yang telah ditentukan akan kita dapatkan, maka bagaimanapun juga tidak akan lepas dari kita. Yang I, pertolongan Allah beserta kesabaran, yakni bila kita ingin pertolongan dari Allah, haruslah kita sabar. Kemudian yang I, kelapangan beserta kesusahan, dan nanti pasti ada kelonggaran, yakni manusia itu tidak mungkin akan terus-menerus susah dan sukar. Insya Allah pada suatu ketika dia akan menemui kelapangan dan kelonggaran juga. Nah, demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kita kenal Allah, mengenai hadis yang ke-61 dan 62 ya, yaitu kalau suatu perkara, ya suatu kebaikan itu akan datang kepada kita, itu walaupun dihalangi oleh seluruh manusia dan jin, itu tidak akan bisa dihalangi ya. Makanya dari itu, kalau kita minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Kalau kita ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah, jangan meminta kepada yang lain. Ya, karena Allah janji ya, in tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Ya.
wa yusabbit aqdamakum, dan kita akan tidak tergoyahkan, kedudukan kita akan tetap. Jadi jangan kita dalam segala kesulitan itu meminta pertolongan kepada selain Allah, ya. Kita malah menyembah setan, menjadi hamba setan, yaitu adalah suatu kekafiran, dan Allah tidak akan mengampuni kemusyrikan itu, ya, kecuali kita bertobat, benar-benar bertobat, dan kita tidak mengulangi lagi kemusyrikan. Bahwa kita dalam setiap sholat selalu mengucapkan iya karena abudu wa iya karena nasta'in, ya, hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku meminta. Maka dalam kehidupan sehari-hari selepas sholat kita wujudkan itu, ya. Kita dalam sholat ya karena abudu wa iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku meminta. Tetapi setelah sholat kita malah meminta kepada yang lain. Itu namanya tidak tahu apa yang dibaca dalam sholat, ya. Maka dari itu kita istiqomah dalam sholat, kita selalu baca itu ya karena abudu wa iya karena nasta'in. Maka setelah pas sholat segala kesulitan hidup hendaklah selalu kita mohonkan kepada Allah. Jangan kita meminta-minta kepada makhluk, karena semua itu adalah pertolongan Allah. Akan tentu pasti Allah akan menolong kita dalam setiap kesulitan. Bahwa fa inna ma'al yusri yusra, bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Demikian mudah-mudahan kaji kita pada malam hari ini ada manfaatnya untuk diri kita semua, dan Allah selalu menolong kita dalam setiap kesulitan. Allah keluarkan kita dari setiap masalah sehingga kita selamat dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.